Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom kepada Malaikat Mary yang sudah melahirkan. Ya, ini luar biasa ya, segala sesuatu Tuhan izinkan saudara-saudaraku. Kalau Bunda Pei saat ini menurut Malaikat Mikael bahwa Mary yang saat ini yang malaikat yang ketujuh adalah Mary atau malaikat puji-pujian, yang rohnya Mary yang ada dulu adalah Bunda Maria, sekarang jadi malaikat Mary yang sudah melahirkan melahirkan jadi roh Bunda Maria, roh Ratu Esther dan Ibu Pei dan malaikat Mary itu adalah satu. Mereka saat ini Bunda Pei sudah melahirkan Raja Damai atau Immanuel yang sudah lahir ya, sudah lahir tanggal 12 bulan 12 jam 12 malam saudara, dan luar biasa ya, 12 bulan 12 tanggal 12 malam lahirnya, luar biasa, indah, luar biasa, dahsyat dan sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memang luar biasa dan dahsyat. Segala sesuatunya yang punya, Dia mau yang terindah, yang termanis dan luar biasa. Itu Bapak Yahweh punya kemauan saudara-saudaraku. Kita bersyukur dan terima kasih. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dia memakai waktu-waktunya, Dia yang punya saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau siang hari ini saya masih bisa live, itu bukan karena kemampuan saya saudara-saudaraku, tetapi semua itu karena penekanan Tuhan, karena atas izin Bapak Yahweh, atas kasih dan kemurahan Tuhan, atas kuasanya yang Tuhan nyatakan kepada saya. Saya bersyukur dan terima kasih betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan itu baik dan sangat baik, luar biasa. Dia mau memakai siapapun, orang yang sederhana pun, kalau Tuhan mengizinkan untuk memakai alatnya itu, Dia akan pakai saudara-saudaraku. Terima kasih Bapak Yahweh. Kalau Bapak masih mengizinkan anakmu yang hina ini, anakmu yang berdosa ini, Engkau memakai anakmu untuk memberitakan kebesaran namamu. Kau urapi aku dengan kuasa Roh-Nya Kudus, agar kehendakmu yang jadi, bukan kehendak hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, teramat baik, luar biasa. Terima kasih yang tak terhingga dan tak terbatas. Hamba ucapkan kepada Bapak Yahweh, Bapak Elohim, yang masih mengizinkan saya untuk live pada siang hari ini saudara-saudaraku. Luar biasa pesan-pesan Tuhan untuk kita semua. Tuhan terlalu baik dan terlalu amat baik, karena Dia sayang kepada kita saudara-saudaraku. Maka Tuhan sangat baik dan mau mengajar, mau mendidik, mau mengajar kita supaya kita manusia yang berdosa ini bisa berubah, yang jahat bisa menjadi baik saudara-saudaraku yang kekasih. Itu adalah tujuan Tuhan, supaya kita manusia yang berdosa, manusia yang sudah tak layak, tetapi karena kasih Tuhan mau melayakkan kita. Yang penting kita datang merendahkan diri, datang mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik, Dia sangat baik. Dia mengampuni kita, Dia sangat mengasihi kita saudara-saudaraku. Dia tidak mau itu jiwanya, satu orang jiwa pun itu tersesat dan binasa saudara-saudaraku. Hanya kita manusia yang sombong, manusia yang tidak mau diajar, tidak mau dididik, tidak mau dibentuk oleh Bapaknya yang di surga. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada siang hari ini ya, ini Lucy lagi mengganggu saya, saudara-saudara, mengganggu, nusuk-nusuk hidung saya saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, saya ambil dari Roma 1 ayat 18 ya saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat 18 sampai dengan 32 saudara-saudaraku. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita sebelum kita bercakap-cakap tentang kasih dan kuasa Tuhan serta pesan-pesan Tuhan untuk kita semua.
hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekekalan dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdalih, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan tadi malaikat Mikael mengatakan sia-sia atau tidak boleh katakan sia-sia, saudara-saudaraku, sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesjuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan Allah, yaitu bahwa setiap orang melakukan hal yang demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka
bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah, maka engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangannya hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbulkan murka atas dirimu sendiri. Pada hari mana murka dan hukuman Allah adil dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh setiap orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita berbahagia kalau kita masih memberikan kesempatan, masih diberikan Tuhan untuk mendengarkan berita sukacita, berita firman kebenarannya, roh kebenarannya yang Tuhan senantiasa nyatakan kepada kita. Roh kebenaran itu adalah firman-Nya, saudara-saudaraku. Jadi kita bersyukur kalau masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan berita sukacita, berita damai sejahtera, berita pemberitaan yang diajarkan oleh Bapa kita, Bapa Yahweh kepada kita semua. Ya, saudara-saudaraku, sebelum saya lanjut kita bercakap-cakap, sampaikan salam saya kepada Bunda Bey atau Bunda Maria atau Malaikat Mary yang sudah melahirkan Raja Damai. Raja Damai, saudara-saudaraku yang kekasih, mereka sudah lahir saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita bersyukur, berterima kasih kepada Bapa Yahweh, Bapa Elohim. Jadi Dia datang ke dunia dengan datang ya tengah malam, saudara-saudaraku, jam 12 malam, 12 bulan 12 tanggal 12 jam 12 malam. Itu luar biasa, 2022, saudara. Dahsyat kuasanya Tuhan, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan masih mengizinkan kita pada siang hari ini untuk bercakap-cakap tentang kasih dan kemurahan Tuhan atas segala apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, karena segala hasil perbuatan kita ada hukumannya, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan hukumannya akan menimpa kita, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, salam Elohim kepada para malaikat Bapa Yahweh, Bapa Elohim, para jenderal-jenderalnya, dan juga kepada Nabi Henok dan Nabi Elia dan semua para saksi-saksi Bapa Yahweh tanpa terkecuali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memelihara kita. Dan maaf kepada para pasukan 77, saya tidak menyampaikan salam karena saat ini telah diambil alih oleh pasukan 66 atau diambil alih oleh pasukan kekuasaan, ya. Iblis atau Lucy akan mengambil alih pasukan 77. Jadi maaf kalau aku tidak menyampaikan lagi kepada ini adalah pesan-pesan Tuhan untuk kita ketahui bahwa saat ini pasukan 77 akan diambil alih oleh pasukan Lucifer. Jadi mereka juga akan membentuk pasukan 77, saudara-saudaraku, karena saudara-saudaraku, karena pasukan 66 tidak ada yang mempedulikan pasukan 66, jadi dia akan mengambil alih pasukan 77. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan kiranya pasukan 77 yang selama ini melayani Tuhan Yesus, kiranya kalian beralih ke masing-masing, kita punya gereja masing-masing, beralihlah kepada
gereja-gereja kita masing-masing ataupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia mengingatkan kita, roh Tuhan itu selalu mendidik kita, mengajar kita supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya kita tetap berdoa, berpuasa, mengandalkan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan jangan sombong, jangan angkuh, karena Tuhan tidak memperkenankan anak-anaknya untuk angkuh, tetapi karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita untuk merendahkan diri di hadapan-Nya, maka marilah kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan itu kasih, saudara-saudaraku. Tuhan memberikan hukum kedua hukum kasih itu, saudara-saudaraku. Jadi hukum untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap apa yang ada pada kita, kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua adalah hukum untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan saya untuk live pada saat ini, saudara-saudaraku, semua itu karena kemurahan Tuhan, semua itu karena perkenanan Tuhan, bukan karena saya mampu, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan mengizinkan kita, Tuhan mengizinkan untuk saya memberitakan firman kebenarannya, untuk memberitakan supaya orang-orang yang belum bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan kita mengandalkan agama, saudara-saudaraku. Ya, kemarin saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mempersaksikan sedikit tentang mengenai agama, saudara-saudaraku. Kebetulan ini om saya meninggal. Dia dulunya itu Nasrani, tetapi kemudian istrinya diseberang, saudara-saudaraku, maksudnya diseberang, maksudnya ya, saudara-saudaraku. Jadi ini anak-anaknya ingin menguburkan orang tuanya itu secara diseberang, tetapi saya berkeras, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita membawa agama sekalipun pada waktu yang meninggal, tetapi kalau orang itu sudah mengakui Yesus sejak dari lahirnya, jangan kita menguburkan, jangan kita mencoba-coba, ya, saudara-saudaraku. Ya, karena kalian melakukan itu, kalian melawan Tuhan. Kalau kalian menganggap agama itu kalian lebih penting, lebih amal daripada ketetapan Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi saya minta maaf kepada saudara-saudaraku. Ya, saya tidak pernah memandang agama. Saya mengasihi saudara-saudaraku, saudara-saudaraku semua tanpa memandang agama kita siapa, agama apapun, saudara-saudaraku. Saya mengasihi karena Tuhan mengasihi kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan, kita sama di mata Tuhan, saudara-saudaraku. Hanya yang membedakan kita, apakah kita belajar taat kepada Tuhan, apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, atau kita menjadi jadi lusi-lusi semua, saudara. Lusi-lusi maksudnya itu melawan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau Tuhan mengajari kita pada siang hari ini bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, saudara-saudaraku. Jadi jangan hanya menjadi pendengar, tetapi harus menjadi pelaku firman. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Kalau Tuhan sudah datang untuk kita pada saat ini, Tuhan datang ke dunia ini untuk ketiga kalinya, saudara-saudaraku. Jadi pertama menjadi Adam, saudara-saudaraku. Kedua itu menjadi Tuhan Yesus. Ketiga itu saat ini menjadi Immanuel, Raja damai dalam pemerintahan 1000 tahun damai, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita di dalam memasuki di dalam pemerintahan 1000 tahun, itu karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengizinkan kita, saudara-saudaraku. Jadi di dalam menjalani 1000 tahun damai itu, Tuhan senantiasa menuju ke dalam kerajaan sorga. Karena kalau kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun, artinya kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi kita menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan, kalau Tuhan melarang kita untuk melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengannya, kita jangan melakukannya, saudara-saudara. Apa yang Tuhan larang kepada kita, ya kita jangan melakukannya, saudara-saudara. Yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka Tuhan sangat
memesankan kepada kita untuk membuang keangkuhan kita dari diri kita, supaya membuang keangkuhan, kejahatan-kejahatan dari diri kita, saudara-saudaraku. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita ini yang saya lakukan hari ini saya tidak benar, jadi kita langsung minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya, apa yang sudah saya katakan, apa yang sudah saya perbuat tidak benar di hadapan. Jadi kita langsung minta ampun sama Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Tetapi kita juga harus tetap berjaga-jaga, berdoa, dan tetap berpuasa supaya kuasa Tuhan tetap berkuasa di atas dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Karena Lucifer saat ini sudah mencurahkan mencurahkan anggur hawa nafsu, saudara-saudaraku, sehingga sekarang banyak pasangan-pasangan yang saat ini kebetulan ini keponakan saya, saudara-saudaraku sendiri saya menceritakan, minta maaf saudara-saudaraku kalau ini sebagai contoh saja, saudara-saudaraku, bahwa ada seorang pasangan yang datang kepada saya, keluarga ini keluarga yang datang kepada saya, bagaimana caranya mendoakan saya. Jadi Tuhan selalu memberikan petunjuk bahwa karena saya sudah men-WA supaya karena mereka orang yang jauh dari Tuhan akan dikuasai oleh Lucifer, jadi mau berbuat apa saja mereka lakukan, di mana suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, sehingga karena suaminya melihat istrinya selingkuh, akhirnya terjadilah pukulan dalam keluarga, terjadilah kekerasan di dalam keluarga, saudara-saudaraku. Jadi karena kekerasan, tetapi suaminya juga bukanlah orang yang suci, dia juga melakukan perselingkuhan hanya karena untuk menutupi kesalahannya itu dia menghakimi istrinya, padahal juga dia lebih parah selingkuhnya, saudara-saudaraku. Dan karena selama ini dia mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi itulah, kalau orang sudah mempergunakan kuasa kegelapan itu, maka dia akan dikuasai oleh kegelapan. Dia maunya berbuat jahat saja kerjaannya, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, anak-anakku, bertobatlah kamu sekalian, akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Jangan kamu jauh dari Tuhan, tetapi lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kamu. Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat, saudara-saudaraku. Jadi carilah Tuhan yang benar, pujilah Tuhan yang benar, bacalah firman kebenaran Tuhan yang benar itu, yaitu Injil kebenaran Tuhan, ya saudara-saudaraku yang terkasih. Karena Injil kebenaran Tuhan adalah firman kebenaran Tuhan, perkataan Tuhan sendiri, atau firman itu sendiri adalah Allah itu sendiri, saudara-saudaraku. Jadi firman serta Injil itu adalah kekuatan Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi jangan pernah kamu ragu, jangan pernah kamu takut untuk membaca firman kebenaran Tuhan. Jadi kalau kamu sudah membaca firman kebenaran Tuhan atau Injil kebenaran Tuhan, kamu akan tahu apa yang Tuhan perintahkan di situ, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, berjalanlah di rel kebenaran Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat menyayangi kita, saudara-saudaraku. Tuhan tidak pernah mau meninggalkan kita sedetik pun. Hanya kita yang meninggalkan Tuhan. Kita tidak peduli Tuhan, padahal Tuhan ada di samping kiri kanan kita. Para malaikatnya berjaga-jaga menjaga kita, tetapi kita tidak peduli dengan suara Tuhan yang ada di dalam hati kita. Malah kita mengikuti nafsu duniawi, kita mengikuti nafsu Lucy yang senantiasa membisikkan kita, sehingga kita lupa untuk mengendalikan diri. Kenapa kita tidak bisa mengendalikan diri? Karena kita lupa untuk membaca, kita lupa untuk mengundang Tuhan untuk menguasai tubuh roh jiwa kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini pesan-pesan Tuhan untuk kita, supaya kita tetap berjaga-jaga, tetap melakukan apa yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar takut akan Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita sudah berbohong, pasti akan jadi pembohong terus, karena kita mengikuti Lucy. Orang yang tidak jujur atau suka bohong itu karena Lucy yang mengajarnya, saudara-saudaraku. Jadi belajarlah jujur, belajarlah berbuat baik, belajarlah berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi saat ini banjir di mana-mana, saudara-saudaraku. Banjir dan Gunung Semeru semakin mengeluarkan lagi laharnya, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetaplah bertobat, tetaplah berjaga-jaga, karena
pesan para malaikat-malaikat Tuhan saat ini. Kalau kita pekah dengan suara Tuhan, kita akan mendengarkan perintah-perintah Tuhan lewat malaikat-malaikatnya yang telah diberitakan kepada kita, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita takut akan Tuhan, supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbekalah dengan keadaan saat ini. Kita dengarkan perintah-perintah Tuhan, kita dengarkan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh para malaikatnya, oleh para saksi-saksinya, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita menutup hati kita, tetapi bekalah dengan keadaan sekitar kita. Belajarlah untuk takut akan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pesan-pesan Tuhan sangat banyak saat ini yang dipesankan untuk kita semua. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara-saudaraku berada, baik yang di Kalimantan, di Jawa, di kemanapun, di Sulawesi Selatan, atau di Irian, di Papua, atau di seluruh Indonesia, saudara-saudaraku. Para pendoa-pendoa, saudara-saudaraku, doakanlah daerah kita di mana kita berada, saudara-saudaraku, supaya Tuhan tidak menyatakan murkanya di daerah-daerah kita. Karena kalau tidak ada pendoa-pendoa yang bersungguh-sungguh berdoa untuk daerahnya, saudara-saudaraku, akan terjadi murka Tuhan yang besar, saudara-saudara. Jadi Tuhan masih mengingatkan kita. Kalau Tuhan masih mengingatkan kepada kita, artinya Tuhan mau supaya kita masih berubah, saudara-saudaraku, supaya kita berubah dari kelakuan kita yang tidak benar. Karena Tuhan masih mengingatkan, artinya Tuhan masih sayang. Kalau sama dengan orang tua kita, kalau orang tua kita, ya, karena Tuhan kita adalah orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita masih memberitahukan kepada kita, anakku, apa yang kau lakukan itu tidak benar, berubahlah, bertobatlah. Itu karena Tuhan sayang kepada kita, karena Tuhan menginginkan kita supaya kita bertobat, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membuat sakit hati Tuhan, saudara-saudaraku, supaya kita melakukan apa yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kita, supaya kita melakukan apa yang berkenan, supaya kita layak di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi tetaplah, saudara-saudaraku, lewat video saya ini saya menghimbau saudara-saudaraku, pendoa-pendoa di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, seluruh tanah air, Tuhan, supaya kita tetap berjaga-jaga, tetap mendoakan daerah di mana kita berada, mendoakan bangsa negara kita, supaya murka Tuhan tidak menimpa daerah kita, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini, ya, saudara-saudaraku, sebab murka Allah nyata dari atas sorga, atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi ini murka Tuhan yang datang kepada kita karena kita tidak mau dengar-dengaran. Kita manusia yang keras kepala, manusia yang tidak mau bertobat, manusia yang berbuat yang tidak Tuhan kehendaki, saudara-saudara yang kekasih. Kita berbuat dosa, kita berbuat fasik. Nah, kalau Tuhan larang kepada kita, ngapain kita melakukannya lagi, saudara-saudara yang kekasih. Jadi kalau Tuhan melarang kita jangan berbuat dosa, jangan kita berbuat dosa, tetapi kita berusaha untuk menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya itu supaya kita berkenan kepada Tuhan? Kita meminta petunjuk dari Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan, supaya kita dibimbing, minta kuasa Roh Kudusnya, minta Tuhan Yesus menolong kita, mengundang Bapa Yahweh, mengundang dalam secara pribadi, saudara-saudara, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia akan menemui kita kalau kita minta datang kepada kita, saudara. Kalau kita datang kepadanya, dia akan menemui kita. Kita menangis dengan sungguh-sungguh, mengakui dosa dan kesalahan kita, bertobat dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tuhan akan menjawab doa-doa kita, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kelaliman yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dengan keilahiannya, saudara-saudaraku, dapat nampak kepada pikiran
dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sebab mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka menjadi bodoh. Itu saudara-saudara ya. Jadi kadang kita merasa berhikmat padahal kita ini bodoh, saudara-saudara yang kekasih. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah. Saudara-saudaraku, jadi sekarang manusia itu mengganti kemuliaan Tuhan dengan hal-hal yang lain, saudara-saudaraku ya. Burung-burung, binatang-binatang jadi orang yang menyerupai Tuhan ya. Ini gambaran yang mirip dengan manusia yang panah. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalap, saudara-saudaraku. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang dipuja selama-lama. Jadi saat ini manusia menggantikan peran Tuhan itu dengan hal-hal yang lain. Dia itulah menduakan Tuhan, saudara-saudaraku ya. Saat ini manusia ya merasa bangga kalau sudah menduakan Tuhan, padahal Tuhan tidak mau diduakan. Kita sendiri saja, saudara-saudaraku, manusia biasa. Kalau pasangan kita mengkhianati kita, itu kita sakit hati, kita tidak mau dihianati. Apalagi Tuhan yang memberikan hidup kita, yang memberikan hati kita, pasti Tuhan tidak mau didoakan, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, belajar tobatlah dengan sungguh-sungguh. Datanglah kepada Tuhan selagi Tuhan masih mau ditemui, selagi Tuhan masih mau mengajar kita, masih mau mendidik kita, masih mau memanggil kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah puji Dia, tetaplah sembah Dia, agungkan Dia di dalam setiap langkah hidup kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, tadi saya sudah menyampaikan bahwa saat ini saudara-saudaraku, Lucifer itu sudah mencurahkan awan nafsu ya, awan nafsunya, anggur awan nafsu. Jadi siapa yang meminumkan hawa anggur awan nafsu itu, mereka lah yang akan terseret, mereka lah yang akan jauh dari Tuhan. Mereka melakukan semau-maunya tanpa bisa mengendalikan diri lagi, saudara. Karena mereka sudah dikuasai oleh kuasa Lucifer. Jadi orang-orang yang sudah mendapat DNA Lucia, mereka berbuat seenaknya dan lupa untuk menerima nasihat orang lain pun dia sudah tidak mau, karena menganggap dirinya lebih benar dari orang lain, saudara-saudaraku. Dia menganggap ya. Jadi pesan Tuhan luar biasa pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, jadi apa yang Tuhan sudah nubuatkan bahwa Bunda Pei atau Bunda Maria atau Ratu Esther saat ini sudah melahirkan, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan punya kuasa dan dia saat ini. Jadi orang-orang yang berlogika sekalipun dia itu adalah hamba Tuhan, dia tidak mampu untuk menelaah dan tidak mampu memahami Roh Kudus, karena dia tidak mengundang Roh Kudus, karena dia saat ini sudah dikuasai oleh kuasa Lucifer, saudara-saudaraku. Jadi tidak bisa dipahami apa yang Tuhan sudah nubuatkan di dalam kitab
Wahyu 12 itu saudara-saudaraku, bahwa perempuan itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan diungsikan, dan itu sudah terjadi dan itu sudah tergenapi saudara-saudaraku. Jadi kalau kita tidak pernah membacakan dan tidak pernah memberitahukan kepada jemaat-jemaat daripada gembala-gembala Tuhan, kalau saudara-saudaraku tidak pernah memberitahukan kepada jemaat-jemaat tentang kitab ini, bagaimana jemaat-jemaat akan tahu kalau hal ini sudah tergenapi? Dan jadi Wahyu 12 itu sudah tergenapi. Tetapi karena saudara-saudaraku tidak pernah memberitahukan kepada jemaat-jemaat di gereja-gereja, para hamba-hamba Tuhan yang bertugas untuk memberitahukan itu kepada jemaat, maka itu akan menjadi keheranan bagi saudara-saudaraku yang bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah datang tanggal 12 bulan 12 jam 12, dan itu akan menjadi suatu keheranan. Jadi itu akan menjadi pertanyaan bagi jemaat-jemaat karena tidak pernah diberitahukan oleh gembala-gembalanya yang di gereja-gereja ya. Jadi yang sudah mungkin yang sudah pernah dengarkan, tetapi karena tidak dikuasai, tidak mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan mereka, jadi tidak diberikan hikmat untuk mengetahui itu saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita berbahagia yang Tuhan mengasihi kita, yang selalu setia mengundang Roh Kudus untuk membimbing kita saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, jangan kita berlogika saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Mintalah kuasa Roh Kudus untuk membimbing kita, supaya rahasia-rahasia yang masih dimateraikan itu akan diungkapkan kepada kita jika kita mengundang Roh Kudus untuk membimbing kita. Bapak Yahweh itu sangat mengasihi kita saudara-saudaraku. Dia selalu membimbing kita, mendidik kita saudara-saudaraku. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan. Yang penting kita minta petunjuk Tuhan, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan sangat mengasihi kita saudara-saudaraku. Jadi untuk itu saudara-saudaraku, undanglah Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Kita ambil saat teduh kita. Kalaupun di gereja kita tidak bisa karena banyak perayaan Natal saat ini, ada saudara-saudara kita berpesta pora karena menanti kedatangan Tuhan. Tidak melarang kita untuk pesta pora saudara-saudara. Tuhan tidak, tetapi jangan berlebihan. Tetapi kita, hikmat yang kita harus mengerti adalah mengundang Tuhan itu datang dalam hati dan kehidupan kita secara pribadi saudara-saudara. Jadi saat ini yang Tuhan menuntut kepada kita adalah hati kita. Kita mengundang Tuhan itu masuk di hati kita, supaya Tuhan berkarya di dalam hati kita, bukan dengan berpesta pora, dengan pakaian indah-indah, dengan pernik-pernik Natal. Tuhan tidak menuntut itu dari kita, tetapi yang Tuhan tuntut adalah hati kita. Kita undang Tuhan secara pribadi masuk di dalam hati kita, supaya Tuhan mengubah hati kita. Kita diperlengkapi, kita diberikan baju yang istimewa, yaitu baju sorgawi, baju sirah dari Tuhan saudara. Kita yang tuntut saat ini adalah baju sirah dari Tuhan, pedang dari Tuhan, pedang roh dari Tuhan yang kita tuntut. Ya, itu dengan memakan firman kebenaran Tuhan. Karena firman kebenaran Tuhan itu Tuhan memperlengkapi kita dari Filipi saudara-saudara. Ya, perlengkapan senjata Allah. Jadi kita meminta kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi kita, supaya kita diperlengkapi kita dengan persenjataannya, yaitu firman kebenaran Tuhan. Nih saudara-saudaraku, kita dikuasai oleh firman kebenaran Tuhan. Itu yang Tuhan tuntut saat ini saudara-saudaraku, bukan dengan pesta pora, baju bagus-bagus, baru menampilkan kita pakaian emas kiri kanan saudara. Tidak, itu yang Tuhan tuntut. Yang Tuhan tuntut adalah kita mengundang Tuhan secara pribadi datang mengubah hidup kita, mengubah supaya kita layak di hadapan Tuhan. Ya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau kepada kita. Kita mengundang Tuhan di dalam hati kita, supaya Tuhan memperkenalkan dan memperkenalkan hidup kita, ya, supaya kita layak di hadapan Tuhan saudara. Jadi kita undang Tuhan itu masuk di dalam hati kita saudara-saudara, karena Tuhan tuntut itu di hati kita saudara. Yang Tuhan lihat itu adalah hati kita, bukan body kita, bukan wajah kita, tetapi Tuhan tuntut itu hati kita. Hati kita yang dilihat Tuhan. Apakah selama ini kita melakukan segala perintah-perintah Tuhan itu sesuai dengan yang Tuhan perintahkan di dalam hati kita saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi marilah kita undang
Tuhan itu secara pribadi. Bagaimana caranya supaya kita mengetahui itu, ya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berpuasa saudara-saudara, kita betul-betul merendahkan diri, kita menangis datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pakailah hidupmu untuk datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak tuntut dimanapun kita berada, saudara-saudaraku, mau di rumah kita, yang mau di gubuk-gubuk atau di mana, yang penting kita mengundang Tuhan secara pribadi kita, saudara, supaya Tuhan masuk di dalam hati kita. Dia mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang taat dan takut Tuhan. Anak-anakku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, siapapun yang mendengarkan, saudara-saudaraku yang kekasih, maafkan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan. Panggillah Tuhan supaya memanggil. Dia mengubah hidup kita menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita diubahkannya, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu datang, malaikat-malaikat itu datang kepada orang-orang yang mau dipakainya, orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang belajar merendahkan diri di depan Tuhan. Dia akan dipakai para malaikat-malaikat, dia akan dipakai tubuhnya oleh para malaikat-malaikat. Saudara-saudaraku, mereka tidak pandang. Jadi malaikat-malaikat itu tidak memandang mukanya orang, tetapi dengan orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk dipakai, orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, itulah yang akan dipakai malaikat untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan kepada setiap manusia yang masih mau mendengarkan firman Tuhan, yang masih mau diajar Tuhan, yang masih mau dididik oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita mengeraskan hati kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita undang Tuhan secara pribadi, saudara-saudaraku yang kekasih, karena Tuhan sangat mengasihi kita, saudara-saudaraku. Untuk itu, saudara-saudaraku, datanglah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita andalkan Tuhan, mari kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, dan kita tetap percaya, kita tetap mengundangkan Roh Kudus, saudara-saudaraku yang kekasih. Apa yang telah diperintahkan, apa yang telah diberitakan para malaikat, itu adalah iya dan iya, saudara-saudaraku. Itu adalah kebenaran, roh kebenaran yang telah diberitakan oleh para malaikat. Itu firman kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, itu yang sudah diberitakan oleh para saksi-saksinya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita mengeraskan hati kita, tetapi marilah kita mengundang Tuhan secara pribadi, saudara-saudaraku. Kita mengundang Tuhan supaya Tuhan berkarya di dalam hidup kita, supaya Tuhan memakai kita, supaya Tuhan berkenan di hadapan di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang sudah mengusing dari area Kalimantan, sudah pulang ke Toraja, jangan kalian pulang di Toraja itu berpesta pora, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pakailah hidup kalian, saudara-saudaraku, untuk memuji Tuhan. Jangan berpesta pora saja, tetapi di dalam kehidupan kita yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita pakai untuk memuji Tuhan, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita pakai hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan tidak perkenankan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau di dalam pesta pora itu, dalam pesta itu kita mengundang Tuhan berkarya di dalam hidup kita, berkarya di dalam pesta itu, maka Tuhan akan memberkati. Tapi kalau kita tidak mengundang Tuhan di dalam pesta itu, maka Tuhan akan tidak hadir di tempat itu. Tuhan akan menyatakan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang di luar logika kita, saudara-saudara, dan akan terjadi banjirkah atau hujan yang deras, yang dahsyat, atau apa yang kita tidak pikirkan, saudara-saudara, akan terjadi karena kita tidak mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih, banyak saudara-saudaraku yang sudah mengungsi ke Tanah Toraja untuk pergi merayakan Natal, dan ada juga yang untuk merayakan pesta. Ya, saudara-saudaraku, saya ingatkan untuk saudara-saudaraku saat ini, lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan kita melakukan hawa nafsu yang menyakiti hati Tuhan, saudara-saudaraku, tetapi lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan, karena murka Tuhan sudah dinyatakan
kepada orang-orang yang lalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mau dengar-dengaran Tuhan, yang menganggap agama mereka lebih baik, orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan datang tidaklah membawa agama, tetapi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa itu adalah Tuhan yang benar. Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar sesuai dengan firman kebenarannya di dalam Injil kebenarannya, saudaraku yang kekasih. Jadi jangan mengeraskan hati kita apa yang disampaikan oleh orang-orang yang telah diurapi Tuhan, orang-orang yang para malaikat-malaikat, para saksi-saksi, saudara-saudaraku. Kita dengarkan, saudara-saudaraku, jangan kita mengeraskan hati kita, tetapi marilah kita buka hati dan pikiran kita supaya Tuhan masuk di dalam hati kita, supaya Tuhan mengubah kita, supaya Tuhan memakai kita, supaya kita terselamatkan. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita tidak mau membuka hati kita, tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kalau Tuhan dulu 2022 tahun yang lalu itu datang membawa dirinya untuk mengorbankan, karena untuk menebus dosa kita. Dan saat ini di dalam pemerintahan 1000 tahun itu dia akan menyatakan kuasanya kepada kita semua, dan dia akan memerintah sendiri dalam pemerintahan 1000 tahun itu. Jadi saudara-saudaraku yang tidak pekah dalam pemerintahan ini, mari kita undang Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, supaya jika Tuhan masih mengizinkan kita untuk masuk di dalam pemerintahan 1000 tahun itu, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menyayangi kita, Tuhan akan mendidik kita untuk mengetahui segala rahasia-rahasia Tuhan yang termateraikan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahinya. Jadi ini Tuhan menyatakan kepada orang-orang yang dikehendaki, saudara-saudaraku, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya. Jadi di dalam karya, dalam perbuatan kita itu akan nampak bagi orang-orang yang belajar takut akan Tuhan, dan orang yang melakukan dan setia melakukan kehendak Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Dunia, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku, kalau kita sudah mengenal Allah, kita mengucap syukur kepada, kita memuji Dia, ya. Jadi firman Tuhan ya dan amin, saudara-saudaraku ya kekasih di dalam Tuhan, yang kita baca pada saat ini, yang kita baca bahwa sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu adalah perkataan Tuhan yang kita harus dengarkan, saudara-saudaraku. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka tidak menjadi saya ulang, saudara-saudaraku. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, ya. Jadi ini ya orang-orang ya, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hawa ke hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi itu orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, saudara-saudaraku ya, hanya
sesuai dengan keinginan hatinya sendiri, saudara-saudaraku. Jadi berbuat cemar kepada tubuh mereka sendiri. Jadi mereka mengotori tubuh mereka dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Jadi ini saat ini, saudara-saudaraku, orang-orang yang menduakan Tuhan, mereka menyembah berhala-berhala, mereka menyembah patung-patung, saudara-saudaraku. Mereka pergi ke pohon-pohon, mereka pergi di orang-orang pintar, para dukun-dukun, mereka kepada orang-orang yang pandai, ya. Mereka pergi meminta kekuatan-kekuatan selain kekuatan Tuhan. Jadi ini Tuhan tidak menginginkan, saudara-saudaraku. Aku yang kekasih, jadi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu, serahkanlah hidupmu, serahkanlah seluruh keberadaan hidupmu, pikiranmu, hatimu, jiwamu, rohmu kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, yang memberikan hikmat kepada kita, saudara-saudaraku. Yang itu yang tuntut kita. Jadi jangan kita menduakan Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan kita pergi di orang-orang pintar, ya. Kalau ada mereka mengatakan, oh kamu pakai ini supaya kamu kuat, supaya kamu terlindungi. Tuhan tidak mau seperti itu, Tuhan, saudara-saudara. Jangan kita menduakan Tuhan. Pergi ke orang-orang pintar, pakai ikat-ikat pinggang, pakai ikat-ikat di tangannya, ikat-ikat di mana di tempat-tempat yang dianggap nyaman, supaya katanya kekuatan-kekuatan ikatan-ikatan itu melindungi mereka. Saudara-saudaraku, yang melindungi kita itu adalah Tuhan, bukan kekuatan-kekuatan mantra-mantra, bukan karena kekuatan-kekuatan dari kuburan-kuburan, tidak, saudara-saudaraku. Yang akan memberikan kita kekuatan itu dari Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Dari Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Dia yang memberikan kekuatan kita supaya kita berhikmat, supaya kita tahu akan apa yang menjadi rahasia yang dirahasiakan. Maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita jika kita meminta hikmat itu dari Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan kita menduakan Tuhan. Jangan kita pergi di orang-orang pintar, kita pergi di orang-orang dukun-dukun, orang-orang sakti, sehingga atau pergi di pohon-pohon, atau pergi di gunung-gunung, atau pergi di batu-batu, pergi di gua-gua bertapa sehingga meminta kekuatan dari gua-gua. Tuhan tidak menginginkan itu, saudara-saudara. Kita itu datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, sekalipun itu tempatnya sederhana, sekalipun itu rumah sangat sederhana atau kubuk-kubuk sederhana. Yang penting kita mengundang Tuhan hadir di dalam hati kita, mengubah hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Jadi ini yang Tuhan jadi orang-orang yang menduakan Tuhan itu mereka akan diserahkan kepada hawa nafsu sesuai dengan keinginan mereka, saudara-saudaraku. Ya, jadi itu akan membuat mereka malu sendiri karena hasil perbuatannya sendiri, saudara-saudaraku. Sebab jadi ya, ini karena mereka mempergunakan kuasa kegelapan itu, artinya ini sehingga istri-istri ya